Sahabat Islami yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman meninggal dunia tanpa sepengetahuan bangsa jin. Misteri wafatnya Nabi Sulaiman merupakan salah satu peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran. Lantas, mengapa Allah rahasiakan kematian Nabi Sulaiman? Kematian Nabi Sulaiman. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam buku Kisah Para Nabi, ada salah satu hadits yang dianggap mendekati kebenaran terkait dengan misteri kematian Nabi Sulaiman. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir. Berdasarkan hadits tersebut, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri di tengah-tengah sholatnya di Masjid Baitul Maqdis. Posisi berdirinya bersandar pada tongkat yang dipakainya. Diketahui, Nabi Sulaiman dikenal terbiasa menyendiri di Masjid Baitul Maqdis. Untuk waktu berdiamnya, bahkan termasuk dalam rentang yang tidak biasa, yakni 1 atau 2 bulan hingga 1 atau 2 tahun lamanya. Sajian makanan dan minuman Nabi Sulaiman selama berdiam diri tersebut selalu dibawakan oleh para setan yang masih tergabung dalam salah satu jenis jin. Semua berjalan normal hingga saat para setan tersebut membawakan makanan dan minuman seperti biasanya. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Pada hari wafatnya, Nabi Sulaiman mendatangi sebuah pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman pun berbincang dengan pohon tersebut dan menanyakan nama dan fungsi keberadaannya. Pohon tersebut dikenal dengan nama Harubah. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Apakah kegunaanmu?" Pohon Harubah ini pun menjawab, "Aku tumbuh untuk meruntuhkan masjid ini." Lalu, Nabi Sulaiman berkata, "Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya, kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku." Nabi Sulaiman lantas mencabut pohon tersebut dan menanamnya di pagar miliknya. Setelahnya, Nabi Sulaiman masuk ke dalam mihrab dan melakukan sholat dengan bersandar pada tongkatnya. Di saat itulah ia meninggal dunia. Para jin tidak ada yang mengetahui kematiannya. Mereka mengira bahwa Sulaiman masih hidup dan mereka takut kepadanya. Karena itu, mereka terus bekerja untuknya. Mereka tidak berani membangkang, karena takut bila Sulaiman mendatangi mereka dan akan menghukum mereka. Jin bekerja di sekitar mihrab, dan mihrab Sulaiman mempunyai lubang yang terletak di hadapan dan di belakangnya. Tersebutlah bahwa ada jin yang hendak kabur berkata, "Bukankah aku ini sakti? Jika aku ingin, dapat saja menembus tembok ini dan keluar dari sebelah lainnya." Lalu ia menembus tembok itu dan keluar dari sisi lain. Ternyata tidak terjadi sesuatu pun padanya. Sebelum itu, tidak ada satu jin pun yang berani memandang Nabi Sulaiman yang sedang berada di mihrabnya, karena ia pasti akan terbakar. Kemudian salah satu dari jin itu menembus tembok dan kembali. Ternyata ketika di dalam ia tidak mendengar suara Nabi Sulaiman. Lalu ia penasaran dan masuk lagi, kemudian kembali dalam keadaan tidak terbakar. Lalu ia kembali lagi masuk ke dalam Baitul Maqdis, dan ternyata dirinya tidak terbakar, dan ia melihat Sulaiman terjatuh dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kemudian jin itu keluar dan memberitahukan kepada manusia bahwa Sulaiman telah meninggal dunia. Lalu, mereka mengeluarkannya dari masjid tersebut. Ternyata mereka menjumpai tongkat Nabi Sulaiman yang dijadikan sandaran olehnya telah habis dimakan oleh rayap.
mereka tidak mengetahui sejak kapan Nabi Sulaiman meninggal dunia. Akhirnya mereka letakkan rayap itu di atas tongkat, dan mereka biarkan rayap itu memakannya hari demi hari, dengan tetap menahannya dalam keadaan demikian. Akhirnya mereka menyimpulkan setelah berlalu masa 1 tahun, bahwa Nabi Sulaiman telah wafat sejak setahun yang silam. Dengan demikian, maka diketahui pulalah bahwa makhluk jin itu tidak mengetahui perkara yang gaib, tidak seperti apa yang didugakan dan disangkakan manusia selama ini. Sejumlah sumber juga mengatakan, tongkat tersebut dibuat oleh Nabi Sulaiman berbahan dasar dari pohon harubah yang sempat dicabutnya tersebut. Kisah ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Saba ayat 14. Maka, ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jika kalangan jin dan setan baru mulai menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah tiada, setelah rayap memakan tongkat penopang tubuh Nabi Sulaiman tersebut. Lamanya rayap memakan tongkat tersebut, kira-kira hingga 10 tahun lamanya. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri dan bersandar pada tongkatnya. Matanya dalam keadaan terbuka dan fisiknya tidak berubah bentuk. Bahkan tidak ada bau yang muncul dari jenazahnya. Demikianlah keterangan dalam buku tersebut. Ternyata peristiwa wafatnya ini merupakan jawaban dari doa Nabi Sulaiman sendiri. Ia pernah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematiannya dapat dijadikan pembelajaran bagi manusia untuk menunjukkan bahwa para jin dan setan sekalipun tidak dapat mengetahui hal gaib termasuk soal waktu kematiannya. Bahkan mereka pun tidak mengetahui kapan mereka sendiri akan menemui ajal dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Argawi Kandito, penulis buku ini, berharap pesan yang disampaikan melalui kisah wafatnya Nabi Sulaiman sampai pada manusia, agar mereka tidak menjadikan setan, iblis, atau bangsa jin lainnya sebagai tempat menyembah atau meminta pertolongan. Itulah beberapa informasi terkait kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan kematian Nabi Sulaiman alaihi salam. Terima kasih Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dalam menampilkan informasi yang bermanfaat dan video yang lebih menarik lagi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.